Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di pembelajaran matematika secara daring ya. Materi kita hari ini adalah materi baru yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Pada saat kalian duduk di SMP, kalian sudah belajar yang namanya fungsi. Jadi kita hari ini mengingat dulu fungsi itu seperti apa. Baru nanti kita kembangkan lagi menjadi fungsi komposisi dan kita kembangkan lagi ke fungsi inverse. Ya, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke halaman 1. Ya, kita ke pengertian fungsi dulu. Ya, pengertian dari fungsi, fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Maksudnya adalah, gampangannya misalkan kelasmu akan dihubungkan ke kelas yang lain. Kamu atau kelasmu kan punya anggota dan anggota kelasmu itu harus memiliki tepat satu pasangan di kelas yang lain ya. Jadi kalian harus punya satu pasangan, dua ndak boleh, harus satu ya. Cara gampangnya kita melihat fungsi ya seperti itu ya. Kelas kita dihubungkan dengan kelas yang lain. Terus kelas kita itu harus punya pasangan semua. Nggak boleh kalau nggak punya pasangan. Dan itu pasangannya cuma satu. Fungsi di dalam matematika itu biasanya bisa disimbolkan dengan fx atau bisa disimbolkan dengan y. F itu berarti singkatan dari fungsi. Ya. Kemudian X itu adalah variabel masukan atau input. Nah, variabel masukan ini adalah kalian, kelasmu, ya. Kemudian Y adalah variabel keluaran atau output. Y itu berarti kelas yang ingin kamu tuju. Ya, jadi X itu kelasmu, anggota kelasmu, dan Y itu adalah anggota dari kelas yang kamu inginkan, ya, seperti itu. Di sini Pak Adi ada ilustrasi mengenai fungsi. Kalau kalian memperhatikan, di sini ada pohon, kemudian pohonnya ditebang, dibawa oleh truk, kemudian masuk ke suatu pabrik, kemudian keluar menjadi buku. Ya, ini merupakan suatu siklus. Siklus apa ini? Pembuatan buku. Ya, karena hasil akhirnya berupa buku. Jadi di sini X-nya siapa? X tadi adalah inputnya atau yang kitanya siapa. Nah, kitanya siapa atau X-nya itu adalah bahan bakunya, bahan dasarnya, yaitu adalah pohon. Kemudian F itu adalah fungsinya. Fungsi di sini berarti kita ibaratkan suatu mesinnya. Kalau di sini adalah suatu pabriknya, ya. Yang mengolah itu adalah fungsi. Kemudian Y itu adalah produknya, ya. Y berarti itu adalah produknya yang di sini berupa buku, ya. Seperti itu. Ilustrasi dari suatu fungsi ya seperti itu. Ada bahan baku masuk, dimasukkan ke dalam suatu pabrik, pabriknya mengeluarkan suatu buku. Berarti X-nya adalah pohonnya, kemudian fungsinya itu adalah pabriknya atau F-nya, kemudian buku itu adalah sebagai outputnya.
ya atau hasilnya. Kita lanjut kembali ya mengenai fungsi dan bukan fungsi. Di sini Pak Adi sudah membuat tiga bentuk. Ada bentuk yang pertama yang ini. Nah, bentar, yang ini bentuk yang pertama, yang ini bentuk yang kedua, dan yang ini adalah bentuk yang ketiga. Bentuk yang pertama ada dua himpunan, yaitu himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X anggotanya adalah A, B, dan C, dan himpunan Y anggotanya adalah M dan N. Mari kita cermati, Pak Adi tadi bilang, kalau fungsi itu berarti menghubungkan tepat satu. Berarti X-nya harus punya pasangan semua. Kita perhatikan, A pasangannya ke N, B pasangannya ke N, C pasangannya ke M. Semua anggota A itu memiliki pasangan. Berarti ini merupakan fungsi ya. Fungsinya kita lingkari. Kenapa ini disebut fungsi? Karena anggota himpunan X mempunyai pasangan tepat satu. Di himpunan Y. Gitu ya. Sekarang yang kedua. Himpunan X anggotanya A, B, C. Himpunan Y anggotanya M, N, O. A ke O, B ke N, C ke M. Fungsi atau bukan? Fungsi. Ya. Alasannya apa? Anggota himpunan X mempunyai pasangan tepat satu. Di himpunan Y. Ya, karena semua anggota X memiliki pasangan di Y. Sekarang yang ketiga. Ada dua himpunan, himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X anggotanya PQ dan himpunan Y anggotanya XYZ. Himpunan P anggota P dihubungkan ke X dan Y dan Q dihubungkan dengan X. Menurut kalian, apakah ini fungsi atau bukan? Ya, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Nah, karena ada anggota himpunan X yang memiliki dua pasangan di himpunan Y. Dari tadi pasangannya itu hanya satu, tidak boleh dua. Nah, di yang nomor 3 itu P-nya punya pasangan dua di X dan Y, tidak boleh. Ya harus satu.
Makanya di sini di nomor 3 itu disebut bukan fungsi. Ya. Kita lanjut kembali ke domain, kodomain, dan ring. Saya jelaskan dulu, domain itu adalah daerah asal. Ya, ini adalah daerah asal. Kemudian kodomain itu adalah daerah hasil. Kok hasil? Maaf, salah. Daerah kawan. Ya, daerah kawan. Dan ring itu adalah daerah hasil. Ini adalah ilustrasi fungsi. Nah, coba perhatikan. Domain dihubungkan dengan kodomain, menghasilkan ring. Di domain ada 4 titik, semuanya punya pasangan dan pasangannya cuma satu. Di daerah kodomain ada yang tidak punya pasangan, tidak masalah. Kan tadi syaratnya pokoknya daerah hasil itu harus punya pasangan semua. Ya, seperti itu. Dan hasil pasangannya itu disebut ring. Ya, kita lanjut. Nah, di sini kita akan menentukan daerah asalnya yang mana, kemudian daerah hasilnya yang mana. Ya, di sini perlu ketelitian karena ada beberapa sifat yang berbeda. Kita yang gampang dulu ke nomor 1. Perhatikan ilustrasi mengenai domain dan ring berikut. Kalau kalian amati, ya, domain dan ring itu berada pada sumbu koordinat. Domain berada di sumbu X dan ring berada di sumbu Y. Berarti jawabannya untuk ini, domain itu berada di, jawabannya adalah sumbu X. Ya, ini hanya informasi. Berarti nanti di soal-soal selanjutnya, domain itu kita tinggal melihat di sumbu X-nya. Ya. Dan ring itu berada di sumbu Y. Ingat ya, berarti sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang tegak ke atas. Ya. Oke, kita lanjut kembali ke soal nomor 2. Ini agak susah, mulai ada angkanya. Data kecepatan seorang pelari jarak pendek setiap detik dicatat dan ditampilkan dalam grafik berikut. Di grafik itu ada sumbu X-nya berupa waktu dan sumbu Y-nya berupa kecepatan. Kita menjawab pertanyaan yang A dulu. Nyatakan waktu yang dicatat dalam notasi himpunan. Nah, ini notasi himpunan itu sudah kalian pelajari di SMP, sekarang hanya mengulang saja ya. Pelan-pelan. Notasi himpunan misalkan gini, penyelesaian waktu karena di sini pertanyaannya adalah waktu. Waktu sama dengan notasi himpunan itu berarti kita harus membuat kurung awal seperti ini. Ya. Karena waktu itu berada di sumbu X, nah, berarti kita pakai variabel X sebagai pengenalnya. X itu di mana? Nah, jadi ini saya kasih note ya. Kalau ada kurung awal, bacanya adalah himpunan. Ada garis tegak, itu bacanya di mana? Nah, X-nya di mana sih? Nah, sekarang kita cek. Ternyata X-nya itu dimulai dari angka 1, kemudian berakhir di angka 10.
Kalau kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya berarti bukan notasi himpunan. Ya, itu berarti menyebutkan anggotanya. Kalau ke notasi himpunan, berarti nulisnya seperti ini. 1, karena paling kecil 1, kurang dari sama dengan X, dan kurang dari sama dengan 10. X-nya itu siapa sih? X-nya itu anggota bilangan real. Tutup. Jadi kayak huruf E itu dibaca anggota. Kemudian huruf R cantik ya namanya, itu bilangan real. Yes. Jadi saya ulang kembali, ya, ini agak susah. Jadi waktu itu adalah himpunan di himpunan X di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10 di, dan X anggota bilangan real, ya. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang B. Nyatakan kecepatan yang dicatat dalam notasi himpunan. Kecepatan itu yang tegak ke atas. Kecepatan. Kecepatan. Karena tegak ke atas itu adalah Y, berarti pengenalnya adalah Y variabelnya. Sekarang kita lihat, ya. Y itu paling rendah adalah 2. Kemudian paling tinggi ada 12. Berarti kita bisa pakai seperti di jawaban yang A, berarti paling rendah adalah 2, berarti 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10. Dan X anggota bilangan real. Nah, seperti itu, ya. Kemudian untuk menjawab domain dan ring, kita melihat kembali jawaban yang nomor 1. Domain itu berarti jawaban yang di sumbu X dan ring itu adalah di sumbu Y. Sehingga domain itu kita tulis kembali saja seperti jawaban yang A atau di sumbu X-nya tadi. Jadi domain ini X di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10 dan X anggota bilangan real, ya. Kemudian ring atau kecepatan tinggal nulis yang Y. Himpunan Y di mana maaf, kecepatannya salah ya. Tadi paling tinggi 12 ya. Ya, mohon maaf. Kalian tidak bisa berbicara dengan Pak Adi, jadi Pak Adi harus teliti ya. Mohon maaf, ini 12. Berarti tadi 2 kurang dari Y. Nah, atau Pak Adi salah lagi. Ini Y. Nah, kurang dari 12. Nah, ini Y lagi. Pak Adi kurang teliti. Mohon maaf ya. Y anggota bilangan real. Seperti itu, ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, perhatikan grafik fungsi Y sama dengan akar dari X tambah 1 berikut. Kalau kalian perhatikan di sini, grafiknya dimulai dari sini, min 1 ini,
terus ke atas sebelah kanan. Pak, itu sebenarnya apakah di lebih dari 9 itu ada? Ada di sini sebenarnya, ada, tapi tidak bisa Pak Adi tulis. Tidak bisa Pak Adi tampilkan karena terlalu panjang. Jadi Pak Adi potong sampai 9 saja. Ya. Sekarang kita coba lihat. Nah, yang A, nyatakan X dalam notasi himpunan. Sumbu X berarti tadi itu bisa dikatakan domain ya. Dan Y itu bisa dikatakan ringnya. Berarti kita menyatakan X dulu. Berarti X itu adalah himpunan X di mana. Nah, di sini jawaban nomor 3 berbeda dengan jawaban yang nomor 2. Jawaban nomor 2 itu angkanya sudah mentok. Contoh ya, di X itu hanya ada 1 sampai 10. Cuman kalau untuk yang ini, kan Pak Adi tadi sudah sempat memberikan penjelasan bahwa ini sebenarnya panjang sampai ke belakang, tapi Pak Adi tampilkan. Berarti di sini X-nya itu pasti lebih terus, nggak ada pojoknya, nggak ada ujungnya. Berarti X lebih dari X-nya itu lebih dari berapa sih? Lupa kok lebih lah karena mengarahnya ke kanan. X-nya lebih dari berapa? Nah, kita lihat awalnya. Nah, awalnya di sini X-nya adalah min 1. Berarti X-nya itu pasti lebih dari sama dengan min 1. Dan X itu adalah anggota bilangan real. Selesai ya. Yang B. Nyatakan Y dalam notasi himpunan. Yang Y dulu. Yuk, berarti caranya sama seperti tadi. Y, karena di sini Y-nya itu dimulai paling bawah adalah 0, berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Y anggota bilangan real ya. Domainnya ya tinggal nulis dari yang X tadi. Yang range berarti nulis yang Y. Kalian di nomor 3 itu bisa menjawab domain dan ring karena terbantu dengan adanya gambar. Tapi kalau tidak ada gambarnya seperti ini di nomor 4 dan nomor 5, kalian tidak bisa eh, langsung seperti ini. Harus ada caranya. Nah, di sini Pak Adi ajarkan untuk menentukan domain itu ada cara yang kedua. Ya, cara kedua untuk menentukan domain. Kita tulis dulu rumusnya. Kita tulis dulu fungsinya. Fungsinya tadi adalah Y sama dengan akar dari X ditambah 1. Ya, kita akan menentukan domainnya. Di sini ada syarat ya. Di sini ada syarat. Syarat domain bentuk akar. Syaratnya di sini adalah syaratnya apa? Dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Ya, berarti domain sama dengan di dalam akarnya siapa sih di situ? X tambah 1.
Nah, berarti X tambah 1, ini domainnya jangan sama dengan ya. Domainnya tak buat titik 2. X tambah 1 itu di dalam akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Min 1, maaf, plus satunya tak pindahkan ke kanan, jadinya min. Sehingga X-nya lebih dari sama dengan min 1. Nah, coba kamu perhatikan. Sama, ya, sama-sama X lebih dari sama dengan min 1. Jadi cara kedua seperti ini. Ya, bisa ya, cuma tinggal mindah-mindah saja. Sekarang nomor 4 dan nomor 5, kemudian nomor 6 dan nomor 7, silahkan dicoba ya. Di sini pertanyaannya tentukan domain saja, range-nya enggak usah karena kita tidak ada gambarnya jadi range-nya agak susah ya. Bisa cuman jangan nggak usah ya. Domain saja ya. Tentukan domain saja ya, domainnya saja. Pak menggunakan yang mana gitu. Kalau domain saja dan bentuknya seperti ini silakan menggunakan cara yang kedua ya. Gunakan cara yang kedua untuk menjawab pertanyaan nomor 4 sama 5, kemudian dilanjutkan nomor 6 dan nomor 7. 6 dan 7 agak sedikit berbeda. Nanti agak sedikitnya berbedanya bagaimana? Silakan WA Pak Adi untuk tahu caranya lebih lanjut. Ya, pokoknya hasil akhirnya harus X lebih dari berapa. Oke, gitu ya. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai sini saja, tidak usah lama-lama. Kalian boleh WA Pak Adi jika ada materi yang belum dipahami. Ya, cukup ya. Terima kasih dari Pak Adi. Mohon maaf, Pak Adi belum bisa masuk ke dalam kelas. Kalau Pak Adi sudah masuk ke dalam kelas, akan Pak Adi jelaskan lebih rinci mana bagian yang belum paham. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.